Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Plafon ruang kelas SD di Kabupaten Serang ambruk, sejumlah siswa terluka. Mayat tanpa identitas ditemukan mengambang di Sungai Ciujung. Melintas di jalan raya, pengendara sepeda listrik di Lebak terjaring razia. Warga di Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang digegerkan penemuan mayat mengambang di aliran Sungai Ciujung. Kondisi jenazah sudah mulai membusuk karena diperkirakan sudah lebih dari 1 hari berada di dalam air. Jenazah berjenis kelamin laki-laki ditemukan pertama kali oleh warga yang sedang mencari rumput di pinggir sungai. Warga mengira boneka, namun saat didekati tercium bau tak sedap. Warga menghubungi polisi untuk dilakukan evakuasi. Tim Inafis dari Polres Serang sempat mengalami kesulitan saat menuju lokasi penemuan hingga membawa jasad tanpa identitas ini karena medan jalan ditumbuhi banyak ilalang. Enggak kenal kan, kadang tadi ditarik sama prank ya. Saya tuh langsung diangkat masukin dalam itu. Jadi masih tengkurap gitu. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Itu di mana ditemukannya? Dia di kali itu. Kali apa, Bu? Ini kali Ciujung ya? Nah, Sekitar jam berapa, Bu? baru sih ini jam 4-an lah gitu habis asar. Oh, tapi warga ini belum nggak ada yang mengenal ya? Nggak ada yang kenal. Mayat di kali Ciujung Keragilan. Itu berjenis kelamin apa, Pak? Untuk jenis kelamin itu seorang laki-laki, tapi untuk identitas kita belum cek. Nanti kita setelah di Rumah Sakit Bayangkara kita akan lakukan pemeriksaan identitasnya melalui TPS. Jenazah tanpa identitas tersebut diperkirakan berusia di atas 30 tahun. Guna kepentingan identifikasi, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Serang. Ariel Maranus dan Rama Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Diduga menggelapkan uang nasabah hingga miliaran rupiah, Kantor Lembaga Keuangan Mikro berbasis Syariah atau Koperasi Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang disegel polisi. Ratusan nasabah Koperasi Baitul Mal Watamwil atau BMT Muamaroh turut mengawal proses penyegelan. Nasabah yang terpancing emosi melontarkan umpatan bernada kasar kepada para pegawai yang keluar dari lokasi tersebut. Penyegelan ini merupakan tindak lanjut dari laporan dugaan penggelapan uang milik ratusan nasabah senilai lebih dari 9,1 miliar rupiah yang disimpan dalam bentuk deposito dan tidak bisa dicairkan saat akan diambil oleh nasabah. Nasabah sebelumnya diiming-imingi akan mendapatkan keuntungan 1% per bulan dari uang yang didepositokan di tempat tersebut. Namun nyatanya uang para nasabah tidak bisa dicairkan. Sebelumnya nasabah sudah melayangkan somasi namun tak pernah digubris hingga berujung laporan kepada polisi. Untuk saat ini yang ikut saya ada 200 orangan, Pak. Nah, sedangkan yang saya dengar korban sepenuhnya ada sekitar 600 orang. Nah, total kerugian kalau misalkan seluruhnya itu sekitar 30 miliar, tetapi kalau yang ikut saya total sekitar 9,1 miliar. Katanya sih sudah lama ya, Pak ya, beritanya sudah lama karena masyarakat juga sudah mulai resah karena uangnya sulit untuk dicairkan dan ibaratnya iming-imingnya sih katanya akan mendapatkan keuntungan 1%, Pak. Gitu. Per tahun apa per bulan? Per bulan. Kuasa hukum dan seluruh korban berharap proses ini bisa berjalan lancar dan keadilan bisa ditegakkan seadil-adilnya, serta para nasabah bisa segera memperoleh hak-haknya kembali. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. 63 wisatawan perwakilan dari 5 negara, yakni Malaysia, Kamboja, Filipina, Thailand, dan India, antusias mengikuti berbagai permainan rakyat seperti balap karung, memasukkan paku ke dalam botol, hingga balap makiat.
Kegiatan ini mereka ikuti saat berkunjung ke Bina Argo Wisata Bukit Sinyonya di Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang. Selain mengikuti berbagai macam permainan rakyat, para wisatawan ini juga diajarkan cara menumbuk kopi, menganyam tikar dari daun pandan, dan membatik. Puluhan warga asing ini mahasiswa dari berbagai negara yang berkuliah di Universitas Multimedia Nusantara atau UMN Tangerang. Pihak kampus sengaja mengajak mereka ke tempat ini untuk lebih mengenal budaya Indonesia, terutama budaya Banten. Setelah berkunjung ke lokasi ini, diharapkan kearifan lokal dan tradisi yang akan diperkenalkan ke seluruh mahasiswa akan diceritakan ke warga negara mereka saat mereka pulang ke kampung halaman. Mengajarkan tentang sustainability practices di Indonesia dan juga budaya Indonesia kepada delegates dari 6 negara. Tahun ini kita punya 63 peserta dari Indonesia, dari Malaysia, Filipina, Kambodia, Thailand, dan juga India. Jadi mereka di sini stay selama 1 minggu, mereka akan belajar tentang sustainability practices. Kemarin kita sudah belajar banyak di UMN, hari ini kita belajar di Desa Bandung, di Bukit Sinyonya, khususnya mereka akan belajar tentang pembuatan kopi, membuat batik, kemudian anyam pandan, traditional games, dan lain-lain. Pihak pengelola Bukit Sinyonya berencana menjadikan suguhan budaya ini sebagai agenda rutin mingguan saat musim liburan. Dengan pendekatan yang menggabungkan keindahan alam dan kekayaan tradisi, Bukit Sinyonya dapat menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Kami di sini mengedepankan tradisional, mulai dari permainan tradisional, terus juga ada anyaman pandan, terus ada pengelolaan kopi, terus juga ada main layang-layang nanti terakhir sama batik juga. Semua unsur tradisional kami kedepankan dan tentunya ini semua yang menjadi tour guide-nya, yang menjadi instrukturnya itu adalah warga masyarakat yang bergerak di bidangnya masing-masing. Diharapkan dengan kegiatan seperti ini, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Pandeglang akan terus bertambah. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.